Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Krisna Pino dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu pertanyaan cukup menarik juga terkait dengan SBN, yaitu apakah ketika kita memiliki SBN kemudian ingin menjualnya sebelum dengan jatuh tempo, apakah kita akan mendapat keuntungan atau malah mendapat kerugian? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita ulas pada video berikut ini. Oke, baik teman-teman. Seperti biasa di sini sudah saya siapkan file Excel tentang perhitungan simulasi return SBN sebelum dengan jatuh tempo. Nah, di sini seperti biasa ada tabel mengenai informasi umum SBN, kemudian di sini ada tabel simulasi return dari SBN tersebut. Di sini telah saya lampirkan, ini adalah gambar dari harga obligasi yang dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Dan sumber ini saya dapatkan dari Mandiri Sekuritas yang saya kutip pada saat video ini dibuat. Nah, seperti biasa pertama kita perhatikan dulu untuk menghitung SBN-nya. Misal sebagai contoh kita akan menghitung SBN seri SR016. Maka di tabel informasi umum SBN kita lengkapi terlebih dahulu dengan seri SBN yaitu SR016. Nah, kemudian di sini ada maturity date. Ini artinya jatuh tempo dari SBN ini, yang mana untuk SR016 ini jatuh tempo di tanggal 10 Maret 2025. Dan besaran kuponnya itu senilai 4,95%. Nah, di sini kita lengkapi terlebih dahulu untuk kuponnya sebesar 4,95%. Kemudian di sini kita harus mencari tanggal pembelian dari SBN tersebut. Nah, hitungnya harus kita ingat tanggal saat kita melakukan pembelian SR016 ini. Nah, untuk seri SR016 ini tanggal pembeliannya atau lebih tepatnya tanggal settlement itu ada di tanggal 23 Maret 2022. Kemudian harga jual obligasi. Nah, ini harus kita input. Kita lihat di sini ada bid price dan offer price. Bid price ini adalah harga ketika kita melakukan penjualan obligasi, sedangkan offer price ini adalah harga yang harus kita keluarkan ketika kita membeli obligasi ini. Nah, di sini kita input harga jual obligasinya yaitu SR016 ini sebesar 96,5. Kita input 96,5. Nah, kemudian kita input tanggal penjualan obligasi. Misal untuk tanggal kita isi dengan tanggal 22 September 2023. Dengan modal investasi kita simulasikan sebesar 10 juta. Dan jangan lupa teman-teman, obligasi itu memiliki pajak sebesar 10%. Sudah muncul di sini simulasi hasil returnnya. Yang pertama adalah return dari kupon. Nah, selama kita berinvestasi pada obligasi seri SR016 ini dengan kupon sebesar 4,95% dari awal penawaran hingga kita melakukan penjualan, itu kita dapati kupon dari SBN ini sebesar Rp668.860. Nah, kemudian hasil penjualan SBN. Ternyata ketika kita melakukan penjualan SBN ini harganya berada di angka 100%. Artinya saat kita memiliki SBN senilai 10 juta dan kita jual, harga jualnya hanya sebesar 96,5%, maka hasil penjualan SBN tersebut hanyalah sebesar 9.650. Berarti artinya di sini kita sudah terkena potongan ya teman-teman. Karena ketika kita membeli SBN ini harganya adalah 10 juta dan ketika kita melakukan penjualan itu hanya mendapat 9.650. Nah, di sini ada total return SBN. Total return SBN ini adalah besaran hasil penjualan SBN ini ditambahkan dengan return dari kupon. Maka kita terima total return SBN ini sebesar 10 juta
Rp318.860.000. Nah, ternyata seperti itu teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman. Jadi ketika kita menjual SBN itu sebelum jatuh tempo, ketika harganya itu berada di bawah 100%, maka otomatis kita akan mendapat potongan, yang mana ini bisa jadi merugikan karena kupon kita yang telah kita terima nantinya akan terpotong dari hasil penjualan SBN ini. Nah, jika misalnya ini harga jualnya ini 100%, kita ubah 100%. Nah, otomatis ketika kita melakukan penjualan SBN kita sebesar 10 juta, maka akan kita terima sebesar 10 juta. Jadi kupon kita nih tetap dan tidak ada pengurangan dari hasil penjualan, sehingga bisa kita terima 10.668.000. Sebenarnya ini untung. Nah, jika kasusnya seperti tadi hanya sebesar 96,5%, maka ini terpotong. Jadi total keuntungan kita terima hanya Rp10.318.000. Nah, bagaimana jika misalnya kita jual harganya di atas 100%? Nah, di sini harganya 102%. Nah, otomatis kita akan mendapat keuntungan lebih teman-teman. Karena ketika kita membeli di obligasi ini hanya sebesar 10 juta, kemudian kita dapat dari kuponnya sebesar 668.000, dan saat kita lakukan penjualan SBN-nya ternyata kita mendapat keuntungan karena harga obligasinya ini meningkat. Jadi kita dapat keuntungan sebesar Rp200.000. Jadi total return SBN-nya adalah Rp10.868.860. Jadi pada intinya teman-teman, sebenarnya ketika kita melakukan penjualan obligasi SBN ini sebelum jatuh tempo itu ada dua kemungkinan. Sebenarnya bisa dikatakan sama-sama menguntungkan, tidak merugikan, karena sebelumnya kita sudah mendapatkan kupon. Namun ketika harga obligasinya di bawah 100%, kupon itu akan terpotong karena ketika kita melakukan penjualan SBN, nilai yang kita terima tidak sepenuhnya. Jadi di sini akan berkurang. Jadi sebenarnya kembali kepada kita, jika memang belum membutuhkan uang tersebut secara mendesak, lebih baik jangan dijual. Kecuali misalnya di sini harga obligasi ternyata naik tinggi menjadi 102%, artinya kita dapat keuntungan Rp200.000, itu akan dijual boleh karena akan mendapat keuntungan. Oke teman-teman, baik, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila teman-teman membutuhkan file Excel ini untuk keperluan pembelajaran ataupun ingin mencoba menghitung obligasi ini, SBN ini, dapat menghubungi kontak pada kolom deskripsi di bawah. Baik, terima kasih telah menonton video saya sampai akhir dan sampai berjumpa di video selanjutnya.